Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ukhti dan akhifillah sekalian, perkenalkan saya Putri dan rekan saya Asia. Di sini kita berjumpa di akun YouTube Wong Solo Group segmen dakwah Al Jannah bersama meraih syurga. Nah, Masya Allah ya, jadi di segmen dakwah Al Jannah ini kita akan membahas seputar amaliyah ataupun perbuatan sehari-hari yang dapat mendekatkan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Asia ya. Insya Allah ya. Masya Allah. Dan tentunya di sini kita juga nggak cuman berdua ya Asia ya. Bener banget. Nanti kita akan kedatangan bintang-bintang tamu kita ya. Masya bintang Allah. tamu ya. Bintang Masya tamu Allah. ya. Masya Allah. Nah, tentunya yang ahli di bidangnya ya, Iya, karena kita bener ini banget. ngomongin agama, ya kita undang ustadz ya. Iya bener banget. Nah, dan ustadznya ya dari perusahaan Wong Solo itu sendiri. Oke, Karena perusahaan Masya Wong Solo itu Allah. punya banyak tim Put. Dan tapi ada- tunggu dulu Asia. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh rekan kita dari Wong Solo Group. Kepada saudara kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Jazakallah khair kami ucapkan, semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan kelancaran untuk ajar kita hari ini. Amin, Allahumma amin. Nah, Asia, tadi kan udah nge-mention juga nih tentang ada tim ya. Sebenarnya tadi kita udah Masya Allah. ini ya, udah langsung mention Iya. tim itu ya. Tapi belum kita sebutin nih. Pasti Ukti dan Ahvila di rumah masih penasaran nih tim apa Iya, sih jadi sebenarnya. di Wong Solo, perusahaan Wong Wong Solo Solo Group Group itu ini ada tim yang langka ya Asia ya. Limited Jarang edition dong. Kalau Limited langka tuh edition. limited edition. Boleh. Masya Allah. Bahasa kerennya ya. Jarang kita jumpai di perusahaan pada umumnya ya Asia ya. Emang tim-tim kan banyak nih. Bener banget. Tapi ini unik sih menurut Unik Putri ya. ya. Secara pribadi sih unik gitu, jarang bisa kita jumpai. Iya. Kira-kira tim apa itu ya? Ukti dan Akifila ada yang tahu tim apa? Ayo, bisa tebak nggak nih Ukti dan Ahvila? Tulis nih di komen. Masya Allah. Oke, daripada menunggu kita sebutin mention aja. ya. Jadi tim yang dimaksud adalah tim dakwah. Jadi Masya Allah sih ya, di Wong Solo Group ini kita memiliki tim dakwah. Masya Allah. Dan Bu. ternyata tidak Hifillah Asia ini juga bagian dari tim dakwah itu. Ayo monggo dipersilahkan untuk Iya, saya memperkenalkan diri. Asia, saya sekretaris dari tim dakwah Wong Solo Group. Masya Allah. Mungkin Asia bisa diceritakan sedikit nih. Kok bisa sih muncul tim dakwah itu, motivasinya gimana gitu, dan siapa sih yang memunculkan tim dakwah gitu? Nah, jadi gini nih Ukti dan Aifila di rumah. Jadi kita kasih sejarah dulu ya. Kita Iya, cerita iya. yang sejarah bahwa sebenarnya kunci sukses dari Wong Solo Group itu kan dari pedoman Al-Quran dan hadis nih Put. Semua yang ada di Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman. Jadi salah satunya nih Put. Sebenarnya banyak nih kan. Ini kita salah satunya kita mention dari Quran surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nah, yang artinya nih Put, orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya, dan mereka lah orang-orang yang akan Allah beri kemenangan Put. Nah, jadi dari sini nih Put sebenarnya salah satu ayatnya kunci sukses dari Wong Solo Group. Nah, karena ownernya itu sendiri Put, Bapak Puspowardoyo itu sudah mengamalkan Put jauh sebelum adanya tim dakwah ini. Jadi emang udah mengamalkan dan pengen nih sebenarnya diamalin juga sama karyawannya. Masya Allah ya. Masya Jadi Allah. Pak Puspo ternyata nggak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, bener banget, tapi Put. untuk keluarga dan bahkan sampai ke Karyawannya karyawannya ya. juga, Karena kan ya kalau masuk surga jangan sendiri-sendiri Sendiri gitu ya. dong, Kita rame-rame, ajak dong bener keluarga banget. kita, karyawan kita Iya ya. Put, Masya karena Allah. itu juga sesuai dengan sunnah Rasul Put. Nih ada nih kisahnya nih. Ada sahabat Rasul tuh bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya gimana sih orang-orang yang cerdas itu gitu? Rasul menjawab nih, orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mengingat mati dan mempersiapkan kematian. Nah, Bapak Puspowardoyo tuh ingin seluruh karyawannya tidak hanya bekerja nih Put, tapi juga mengingat mati dan mempersiapkannya dengan adanya tim dakwah, dengan adanya jadwal amalia-amalia itu Put. Berarti bukan sekedar bekerja dan capek ya, Mm-mm, tapi bener bekerja banget. sambil beramal ya. Beramal, Masya karena Allah. emang kita di situ selain mengingat mati dan mempersiapkannya dengan jadwal-jadwal amalia yang ada Put. Asia, emangnya kenapa sih kita harus, tadi kan Asia mention tuh untuk mempersiapkan kematian gitu ya. Bener banget. Kenapa sih kita harus mempersiapkan kematian? Karena emang sudah tercatat di Quran nih Put, surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya nih Put, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nih, jadi Bapak Puspo ini tidak hanya mementingkan dirinya Put, tapi keluarganya beserta ribuan karyawan Put untuk Jadi, terhindar dari api neraka Put. Masya Allah, jadi ya itu tadi ya, kita mempersiapkan Bener kematian banget. agar Allah hindarkan kita dari siksa, Siksa api neraka, neraka, ya. bener Put, Dan nauzubillah min dzalik. semoga kita bersama-sama bisa memasuki surganya Allah Allahumma ya. amin. Nah, jadi Pak Puspo itu ingin tim dakwah sebagai jembatan nih Put, jembatan kepada Bapak Puspo dan karyawan. Kan nggak mungkin nih Put, kita dari outlet banyak nih Put, kan cabangnya dari Aceh sampai Papua Itu Pak baru yang Puspo. Indonesia, Bener belum banget yang Put, internasional. Insya Allah. Luarnya lagi ya, Masya benar. Allah. Jadi tim dakwah ini sebagai jembatan Bapak Puspo kepada karyawan Put. Ya, nggak mungkin dong Pak Puspo yang datang Iya, satu-satu benar banget. ceramahin ya. Karena emang tim dakwah kita udah tersebar nih Put di seluruh wilayah outlet Wong Solo Group dari Aceh sampai Papua. Ada berapa orang sih tim dakwah di Ada Wong Solo 11 Group ustadz itu? Put dari Aceh sampai Papua. Jadi insya Allah seluruh wilayah outlet Wong Solo Group itu sudah terjamah oleh tim dakwah Wong Solo Group. Wah, keren nih. Makanya itu ya, itu langka banget di suatu perusahaan tuh ada tim dakwahnya. Masya Allah Makanya di sini ada, waduh. Dan harus kita manfaatin nih Put fasilitasnya. Ya, nah itu tadi sebagai salah satu bukti bahwa Pak Puspo bukan hanya memikirkan kesejahteraan karyawan secara duniawi aja Bener gitu, banget. tapi Tapi bagaimana akhiratnya juga iya, dipentingkan loh, agar Put. akhiratnya juga sejahtera. Sejahtera. Masya Allah. Jadi Jazakallah kita khair, Pak Puspo. masuk surga bareng-bareng nih Put. Amin, Insya insya Allah. Allah. Amin. Amin. Nah, jadi sebelumnya kegiatan dari tim dakwah sendiri tuh ngapain aja sih, kan ceramah tuh, ceramahnya kemana, ke siapa gitu? Nah, jadi emang dulu sebelum pandemi nih Put, kita itu tim dakwah itu sudah ceramah tatap muka, ada pengajian nih Put, kita tiap minggu. Jadi ustadz-ustadz itu ke wilayah tugasnya masing-masing Put, misalnya ke Sumatera, jadi keliling Sumatera tuh Put, mengisi pengajian, jadi tatap muka. Tapi karena kita sekarang lagi pandemi nih Put, jadi pengajiannya kita ganti dengan virtual Zoom. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada nih Put. Pakai Zoom ya. Masya Allah. Nah, karena sekarang kan lagi bulan puasa nih Put, bulan Ramadan. Jadi mungkin waktunya itu nggak ketemu Put, karena kan emang kita di cabang itu mempersiapkan untuk buka puasa. Nah, jadi terbentuklah nih podcast Al Jannah bersama meraih surga. Masya Iya, Allah. karena kan misalnya yang di Papua ya, wilayah timur Indonesia kan lebih duluan tenggelam matahari Iya, ya. benar Artinya banget. lebih cepat berbukanya ya. Iya, jadi Atau emang lebih telat ya? lebih cepet Put.
Oh ya, lebih Iya, cepat lebih bener ya, cepat. lebih cepat berbuka ya kan. Berarti kan persiapannya juga harus lebih duluan dibandingkan Iya. kita yang di Pulau Jadi Jawa atau waktunya Sumatera nggak ketemu, ya. makanya Iya. ya udahlah kita dibukalah podcast ini. Masya Allah. Dan Masya Allah. harapannya semoga mungkin kalau Zoom kemarin kan di Khusus keluarga nih besar karyawan Wong Wong Solo Solo Group. Group Nah, ya. sekarang Uhti dan Aifila bisa mendengarkan Iya. nih kajian-kajian kita. Jadi harapannya ilmu ini bukan hanya tersampaikan ke keluarga besar Wong Solo Group saja, tapi juga ke halayak luas ya, Benar banget. ke siapapun Pun gitu. yang membutuhkan, Amin, insya insya Allah. Allah. Jadi semakin banyak nih insya Allah yang bisa kita ajak sama-sama ke surga ya Sia. Bener Ya. banget. Uhti dan Aifila di rumah juga. Yuk nih, mari-mari nih kita bersama meraih surga Allah. Amin. Masya Al Allah. Jannah Bersama meraih surga. Masya Allah. Asia, sebelum kita lanjut nih dan kita undang tamu kita lihat dulu nih iklan yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanis. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat, siap saji, masa kini. Nah itu tadi ya Sia ya, Iya. iklan dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap, saji, masa kini. Masya Allah. Milenial. Medan banget. Agak kepleset nih gitu ya. Jadi ini produknya nih Asia, Iya. tanpa pengawet tapi awet, Masya Dan Allah. instan pastinya. Nah, Uhti dan Aifila bisa lihat nih di bawah. Inilah dia produk-produknya. Tentunya produk kita ini halal MUI ya Sia Iya, ya. halalan Oke, thayyibah halal juga thayyiban. pastinya, Amin, insyaallah. Insya Allah. Nah, kita udah kedatangan bintang tamu. Yang sudah kita Ustadz, sebut-sebut iya, bintang tamu. Bintang Ya, tamu. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, Ustadz Adnan Hasibuan ini pun salah satu tim dakwah Solo Group yang berasal dari Medan. Satu Put. tim dong ya. Iya, dan beliau berasal dari kota Medan dan beliau ini juga adalah ketua dari tim dakwah Solo Group. Oh, Masya Allah. Selamat datang Ustaz Adnan. Ya, Selamat datang Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya Ustaz, insyaallah. Puasa Puasa. lancar Ustaz. Ya, alhamdulillah. Insyaallah ya Ustaz. Masya Allah. Jadi tadi Putri dan Asia udah cerita sekilas sih Ustadz tentang bahwa perusahaan Wong Solo Group ini memang menggunakan landasan iman, hijrah dan jihad ya Ustadz ya, Masya Allah ya. Tapi kan biar lebih ini kita harus membahas nih Membahas nih. satu-satu ya kan. Benar, Iman itu satu-satu. apa, hijrah itu apa, jihad itu apa. Dan kali ini dengan Ustadz kita bahas Adnan tentang Hasibuan, kita ngebahas tentang iman. imannya dulu nih, Ahli dan Jadi Ukti Fila. Uhti dan Aifila harus mencatat. Insyaallah ya. Insya Allah. Jangan lupa. Udah diambil catatannya? Udah diambil bukunya, penanya? Karena ilmu tanpa amal bagaikan Pohon tanpa buah ya, Masya Iya, Allah. Masya Allah. Oke nih Ustadz, jadi mau nanya nih Ustadz, sebenarnya apa sih iman itu Ustadz? Karena kan banyak juga kita sering mendengarkan, aku tuh beriman gitu, tapi iman itu sendiri apa sih sebenarnya artinya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, iman secara bahasa
itu diambil dari bahasa Arab, yaitu at-tasdiq. At-tasdiq artinya membenarkan. Nah, itu secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, iman itu adalah at-tasdiq bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa hal yang terkait dengan pertama iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Itu juga dengan iman hal-hal yang gaib. Allazina yu'minuna bil gaib. Nah, apa itu yang gaib? Surga, neraka, azab kubur, alam barzakh. Jadi meskipun kita belum pernah melihat, tapi kita tetap harus mengimani ya kan? Yang gaib. Di luar daripada rukun iman tadi ya Ustaz. Rukun iman tadi. Termasuk juga adanya hari pembalasan, hari kiamat, hari manusia dibangkitkan, di mana dibalas yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Nah, ini semua adalah hal yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Nah, bagaimana aplikasi iman ini di dalam perusahaan kita? Nah, nanti akan kita bahas. Masya Allah. Jadi gitu ya, ternyata iman itu adalah membenarkan ya Ustaz ya, kalau secara bahasa dan secara kalau kita kaitkan dengan ilmu Islamnya, membenarkan apa yang sudah disampaikan Allah dan Rasulullah ya. Kira-kira seperti itu ya Ustaz ya. Lebih lengkapnya yang Ustaz sebutkan tadi lah ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah Ustaz, lalu gimana sih Ustaz ciri-ciri dari orang beriman itu sendiri? Apakah cukup dengan dia oke, aku percaya kok, dah itu dari sebut dia beriman gitu, atau adakah dia memang harus melakukan ibadah-ibadah dulu dong, baru dia harus bisa benar-benar dikatakan beriman seutuhnya? Benar banget, ya kan? karena banyak di kalangan masyarakat kita tuh imannya cuma iman Islam KTP gitu ya kan Put. Karena kenapa agamanya Islam? Ya orang tua juga Ikut Islam orang tua. kok, agama nenek moyang gitu ya. Tapi ya udah dari sono-sononya udah Islam gitu, ngikut aja lah gitu. Tapi dia nggak tahu apa sebenarnya iman kepada Allah gitu. Ya, karena kan itu tadi ya, alhamdulillahnya Indonesia ini mayoritasnya Islam, ya, Muslim. Tapi ya itu tadi ya Ustadz ya, kadang mereka nggak tahu tuh kenapa sih kamu nggak Islam? Kenapa kok milih Islam? Ya kan ibu aku Islam gitu otomatis ya kan? Islam, padahal nggak gitu. Nggak gitu. Kita bisa mempelajarinya lebih lagi gitu, bisa mengetahui iman itu seperti apa, seperti itu Ustaz. Gimana sih Ustadz sebenarnya Boleh dijelasin Ustaz orang ciri-cirinya? Jadi ciri orang yang beriman itu yaitu apabila imannya melahirkan kebaikan-kebaikan. Oleh para ulama mendefinisikan iman itu di antaranya adalah Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rawahah dan segenap ulama hadis daripada Ahlul Madinah, ulama al-mutakallimin menyimpulkan, mendefinisikan bahwa iman itu at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wal qaulu bil lisan, kemudian mengakui dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan amal dengan anggota badan. Nah, barulah disebut orang itu beriman apabila mengindikasikan itu tadi yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, bahwa meyakini di dalam hatinya bahwa aktivitas yang dia lakukan itu dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, sehingga dia berusaha agar apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu diridhoi oleh Allah, sesuatu yang dibenarkan oleh Allah, tidak melanggar. Insya Allah kalau kita udah merasa Allah itu selalu melihat, Allah selalu mengawasi, kita akan jauh dari perbuatan maksiat ya Ustadz ya. Insya Allah. Itulah segianya seorang mukmin, dan meyakini bahwa dengan mengikuti perintah-perintah Allah, dia akan sukses. Nah, inilah yang disebut dengan
at-tasdiqu bil qalbi, keyakinan di dalam hatinya. Apabila dia mengikuti cara-cara Allah, cara-cara yang diajarkan oleh agama, dia pasti sukses. Nah, kemudian al-qaulu bil lisan. Nah, jadi orang yang beriman akan nampak dari ucapannya, lisannya. Nah, lisan yang selalu berzikir, lisan yang selalu mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya. Kemudian lisan yang selalu berkata dengan yang baik-baik, membudayakan salam, saling mendoakan, ya, mengucapkan selamat kepada keluarganya, kepada saudaranya. Nah, itu adalah ciri daripada orang yang beriman, ya, dari lisannya yang dapat kita yang diindikasikan dengan lisannya. Nah, baru yang terakhir al-amal bil arkan, ya, diwujudkan dengan anggota badan, perbuatan yang diwujudkan dengan anggota badan. Nah, maka di sini berlakulah namanya etos kerja. Ya. Jadi orang yang beriman etos kerjanya pasti bagus. Ya. Tanggung jawabnya, ya, kejujurannya, etikanya, amanahnya. Nah, dalam bekerja sehari-hari itu bagus. Nah, jadi juga mempunyai kesungguhan. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan beriman tapi dia tidak sungguh-sungguh, berarti imannya dipertanyakan itu, Ustaz. Itu belum. Tanda tanya gitu ya. Begitulah para ulama mendefinisikan iman itu. Ya, akan nampak katanya dari perbuatannya, amal perbuatannya. Nah, itulah yang menjadi ciri-ciri orang yang beriman yang nampak dari amal perbuatannya. Berarti emang kita harus membenarkan dengan hati, dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan seluruh tubuh, Bu. Jadi tidak hanya aku beriman, tapi perbuatannya masya Allah, nauzubillah gitu. Jadi emang kita harus selaras ya, Bu, dari hati, lisan, dan perbuatan. Dan itu juga yang menjadi perbedaan juga ya antara orang yang beriman dan tidak beriman gitu ya, Ustaz. Benar banget. Nah, jadi Ustaz, kalau misalnya kita mungkin ini kan umat muslim gitu, Ustaz. Jadi tidak naik di rumah mungkin juga pernah merasakan nih. Kadang kita tuh sering futur kan, Put. Futur. Nah, jadi kalau ada yang menyimpang gitu, Ustaz, futur dari Allah itu gimana, Ustaz, cara mengembalikannya? Definisi futur itu apa? Yang dimaksud futur itu apa? Dia lemah imannya, Ustaz. Oh, lemah. Jadi kelemahan iman, ya. Nah, Kan nggak selamanya tuh iman kita tuh naik gitu, Ustaz, ya kan, Put? Bisa Iya. stuck, Bisa turun naik gitu loh, Ustaz. Jadi kalau di saat kita naik, alhamdulillah, Ustaz. Kalau di saat turun tuh gimana kita mengatasinya, Ustaz? ya. Iman memang yazdadu wa yanqus. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu bertambah, ya, dan iman itu menurun. Nah, kualitasnya. Nah, saat seseorang melakukan maksiat, ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, dengan sengaja terang-terangan, ya, maka pada saat itu imannya akan menurun kualitasnya. Nah, tapi ketika dia melaksanakan perintah Allah, ya, yang wajib, yang sunnah, dengan penuh ketaatan, ya, mencegah dirinya dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang maksiat, yang tidak benar. Nah, maka pada saat itulah, ya, keimanannya meningkat. Nah, meningkat. Jadi yazdadu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, menurunnya karena maksiatnya itu. Berarti kita emang harus menghindari, Bu, maksiat biar iman kita tuh tetap menjaga stabil iman. dan bisa naik ya, terus, ya. insyaallah. Dan tentunya kita juga harus didukung oleh lingkungan yang baik ya kan, Ustaz. mengajak pada kebaikan bener ya. banget. Insya Allah di Wong Solo Group ini kita bisa saling mengingatkan ya Ustaz ya pada dan kebaikan berlomba-lomba dalam kebaikan, karena semua yang kita lakukan itu harus berlomba-lomba, apalagi dengan kebaikan, Bu. Ya. Dan tentunya seperti yang tadi ya, misalnya ada yang ikut-ikutan aja ibadahnya, imannya gitu. Ya Semua jangan harus dong, harus berlandaskan karena sumbernya, iya, Bu. karena
toh apapun yang kita lakukan, pilihan apapun yang kita ambil itu akan diminta Akan dimintai pertanggungjawabannya sama pertanggungjawaban. Allah. Bener ya banget. kan? Sekecil apapun pun pasti Allah mintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu sholat? Kenapa memilih Islam? Bener gitu kan? banget. Masa jawabannya ikut-ikutan enggak? Iya, nggak mungkin dong sama malaikat jawabnya gitu. Bisa didepak lah, kan? Nggak jadi masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Oke deh Ustadz, sebelum kita lanjut lagi Ustadz, kita lihat dulu iklan yang berikut ini. Masya Allah Asia, itu tadi ya iklan dari Wong Solo Group. Masya Allah. Tadi kan kita cita-cita Wong Solo, mana nih iklannya? Itu dia Itu tadi dia ya. tadi iklannya, dan banyak banget inovasi yang telah dikeluarkan oleh Wong Solo Group. Oh bukan lagi, ini yang terbaru nih, ada Masya contohnya. Allah. Masya Allah. Ini ada produk terbaru ready to cook. Ya, Ada ayam, berbagai ikan. bebek ya Put, Masya bebek, Allah. Masya Allah. Masya Allah sehat, Halalan halalan thayyibah. thayyibah. Dan ada sambal juga. Ya, Aduh Masya banyak Allah, deh Insya bener, Allah ya. banyak banget Insya Allah. Semoga bisa terus berinovasi ya Wong Amin, Solo dan Group-nya. menjadi inspirasi ya Put. Tentunya Insya Allah. Insya Allah. Nah Ustadz, Gabung kita kembali Lanjut lagi nih lagi ke ya. Ustadz. Kita harus mengkupas lebih detail apa itu iman. Masya Allah. tadi kita udah cerita tentang perbedaan orang beriman ya Ustadz. Mungkin ada lagi Ustadz yang mau ditambahin tentang perbedaan orang yang beriman. Ya dan secara tidak? umum ya orang yang beriman itu dia punya niat yang ikhlas, tulus karena Allah. Kemudian selalu bersyukur ya, dalam keadaan suka maupun duka selalu bersyukur. Dan selalu ya membantu ya bersosial dengan masyarakat, ya, selalu tolong menolong. Nah, ini juga tanda daripada orang yang beriman secara umum. Ya, khusus kepada kita yang Karyawan ya Ustadz. karyawan, ya, pimpinan, staf dan karyawan Yang Wong ada Solo di Group, perusahaan Wong Solo Group. melandasi iman itu dengan ya menyatukan visi kita, Visi ya, misi. yaitu rumah makan atau perusahaan yang halalan thayyibah mubarakah. Nah, ini menjadi landasan iman kita, ya, halal. Nah, bagaimana kita mengolah atau memproses makanan kita dengan cara yang halal, menyajikannya, kemudian menggunakan bahan-bahan bakunya. Nah, kita usahakan selalu yang halal. Nah, itu ciri orang yang beriman. Thayyib. Nah, thayyib itu manfaat ataupun hasil keuntungan, ya, benefit dari usaha kita ini kita sumbangkan kepada masyarakat, kita sedekahkan. Nah, itu thayyib. Ya, jadi tidak hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Nah, itu orang yang beriman. Kemudian melandasi setiap pekerjaan kita dengan halalan thayyibah mubarakah, keberkahan. Nah, supaya berkah ya outletnya nambah, kemudian keuntungan outletnya juga bagus. Apa yang kita harus jaga yaitu menjalankan syariat-syariat Allah. Insya Allah kan kalau outletnya maju makmur, karyawannya juga makmur Insya Allah ya. Insya Allah. Dan kita juga bukan hanya mencari kesejahteraan Kesejahteraan duniawinya, duniawi, ya kan? benar banget. Tapi kita juga mempersiapkan kematian. Ya, jadi bagaimana agar lelah kita bisa menjadi lillah. Lillah, insya Allah. Capek tapi dapat pahala. Pahala lagi, Masya Allah. benar Karena, banget. setahu Putri juga misalnya kita ada hadisnya Ustaz ya. Ya. Jadi misalnya kita seharian bekerja terus kita beristirahat kita itu pun mendapatkan pahala ya Insya Allah. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, orang yang beristirahat tidur di malam hari karena bekerja Mencari di siang nafkah. hari mencari nafkah, maka
pada malam hari dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, diampuni. Nah, jadi itulah keuntungannya ya, ketika kita melandasi pekerjaan kita itu dengan iman, ya, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat pun. Kalau di dunia sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 97, dijelaskan di situ, man amila sholihan. Siapa yang melakukan amal soleh min zakarin au unsa, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kata Allah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, ya, hidup yang baik, ya, hidup yang berkah, ya, hidup yang membahagiakan, ya, menggairahkan, tidak kesulitan, keresahan, galau dan lain sebagainya. Karena dia apa? Melandasi hidupnya dengan iman. Itu balasan di dunia. Belum lagi balasan di akhirat. Di dalam surat As-Saff ada itu ya. Yang menjadi landasan wong solo juga di antaranya ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah engkau, kata Allah, aku tunjukkan pada suatu perdagangan yang menyelamatkan, perdagangan yang menyelamatkanmu dari azabin alim, ya, azab yang pedih, yaitu neraka. Maka dilanjutkan oleh ayat berikutnya, ya, yaitu tu'minuna billah, ya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu harus beriman kepada Allah dan berjihad dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Jadi itulah hikmahnya kita hikmahnya. bekerja dengan Dan filosofinya itu benar juga Put, seperti Quran surat At-Taubah ayat 20 tadi ya Ustaz. Orang-orang yang beriman adalah lebih tinggi derajatnya dan Allah beri kemenangan. Nah, jadi emang pedoman-pedoman Al-Quran dan Sunnah itu benar-benar Masya Allah ya Put. Jadi kemenangan yang Allah kasih itu ya, bener itu banget ya, kemenangan di akhirat. Allah kasih ya, rahmat, Allah kasih keberkahan di perusahaan Wong Solo Group dan di karyawan itu sendiri. Amin. Meskipun karyawannya kadang ya ya ada ya satu dua yang mungkin menyimpang gitu, dari visi dan misi kita, tapi itu tidak banyak. Hanya beberapa ataupun hanya segelintir saja. Nah, kalau yang seperti itu ya kita tidak bisa terlalu mencampuri. Yang penting kita tetap terus berdakwah ya Ustaz. Kita menyampaikan kebenaran. Terima atau tidak itu tergantung individu masing-masing. Karena yang penting kita tetap terus berdakwah gitu. Ya, kewajiban kita untuk mengingatkan saja, benar. Masya Allah Ustaz. Insya Allah ya, kita mengingatkan, kita juga mendoakan, jangan lupa ya, selalu kita doakan. Ya, mudah-mudahan sahabat kita, ikhwan kita tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, tapi itu bukan hanya untuk di lingkup Wong Solo Group ya, Uhti dan Akhifillah. Mana tahu nih Uhti dan Akhifillah ini punya teman yang mungkin kok gak sholat ya, kok ini ya. Jauh dari Allah ya. Jangan dihujat, jangan dijatuh-jatuhin. Tapi diajak. Gitu. Yuk mari yuk kita sholat. Tahu nggak fadilahnya sholat? Kita kasih tahu. Pelan-pelan. Kita sampaikan kebenaran walau satu ayat. Ya, Masya Allah. Karena dia tetap masih beriman itu. Iya, masih beriman. Dia masih beriman. Mungkin karena lagi lemah ya Ustadz, imannya lagi futur nih. Jadi lingkungannya juga tidak mendukung untuk menaikkan tingkat keimanannya Pu. Ya, jadi jangan langsung dia nggak sholat kafir loh. Nggak gitu konsepnya. Gitu. Islam ya, tidak mengajarkan itu. Islam tidak mengajarkan ini ya, kita untuk bisa mencela orang. Benar gitu banget. ya, apalagi kita menjustifikasi orang ya, nggak boleh gitu. Kita motivasi. Kita beri motivasi, benar. Dan bisa kita juga harus bisa jadi contoh karena dakwah itu bukan hanya bilisan ya Ustaz, bilhal dengan perbuatan, dengan amal juga gitu. Masa kita nyuruh sholat kita nggak sholat ya itu namanya salah konsepnya. Cerminan dulu dong gitu ya. Dulu dong, benar.
Iya, Masya Allah. Jadi gitu ya Sia ya sekilas tentang, bukan sekilas lagi itu Kita sebenarnya sudah ini ya. menjelaskan dengan detail tentang iman itu sendiri. Nanti untuk lebih detailnya lagi tentang praktek amalia-amalianya pantengin akan terus iya, karena kita bahas. akan ada episode selanjutnya yang sangat menarik insya Allah. Dan membahas lebih mendetail Detail dan lagi, mendalam ha, lagi mendalam ya lagi. tentang amalia. Makanya sehari-hari. tiap minggu pantengin nih channel kita. Insya Allah. Insya Allah. Jadi begitu ya, ternyata iman itu emang harus dasarnya nih harus kuat ya, agar tidak gampang kegoyah Pondasi Bun, nih. iman Iya. tuh pondasi awal tuh. Biar kita mau bangun rumah, pondasinya dulu Harus nih kuat dong, iya. baru ditambah yang lainnya. Sama kayak pohon. Pohon. Lalu ini Kembali beda. pohon Kalau lagi. Akarnya nggak kalau kuat akarnya ya nggak kuat goyang. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ada yang mau tambahkan Asia tentang iman ini tadi? Enggak, udah itu aja udah insya Allah. Karena emang iman itu harus dibenarkan dengan hati, kemudian lisannya juga meyakini itu dan perbuatannya diwujudkan dengan perbuatan perbuatannya. seluruh tubuh gitu. Jadi selaras ya. Aku beriman, ya udah iman kepada siapa? Kepada Allah. Terus Allah nyuruh kita sholat, kita nggak sholat, ya sama Nyuruh aja. berhijab, menutup aurat, tidak menutup Tidak aurat. menutup ya. aurat, sama aja. Aku sholat kok yang penting, tapi menutup aurat enggak gitu, sama aja. Aduh, kan kita udah diperintahkan ya, ada hal-hal yang wajib nih kita Benar kerjakan gitu ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Ustadz kita udah alhamdulillah sudah sampai di, Di penghujung acara nih episode Ustaz, ya, ya. penghujung Episode pertama nih. Masya Allah. Masya Nah, Allah. sebelum kita tutup Ustadz, kita dengarkan dulu pembacaan doa dari rekan kita rekan Wong Solo Group kita. Kepada saudara kami persilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirna bihalalika an haramika wa aqnina bifadlika amman siwa. Ya Allah ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam di rumah tangga kami, usaha kami dan negara kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan terhindar dari yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu, dan jadikanlah memakan wong sologuk, memakan yang halal dan thayyiban mubarakah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyatan bil ilmi wa batan bil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa nanjana minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma adfa'na annal ghala wal bala wal waba wal fahsa'ida wal minha mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hazza qasah wa min baldanil muslimina amatan innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan manfaat ya Put untuk acara kita hari ini. Amin. Dan Allahumma tentunya amin. untuk selanjutnya ya, benar semoga Allah banget. berikan selalu kebaikan dan keberkahannya. Amin. Amin. Nah, langsung saja nih Ustadz, kita tutup dengan episode kita dengan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. dan Doa kafaratul kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah. Dan jangan lupa terima kasih kepada makanku. Oke deh. Ukhti dan Ahifillah, sekian episode pertama kita Perdana nih. di Al-Jannah. Al-Jannah bersama meraih surga. Masya Allah. Dan atas lebih dan kurang saya mohon maaf, dan tentunya Asia juga. Mohon maaf. Baiklah, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.